Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassuhbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali pada hari yang ketiga bulan suci Ramadan ini. Ada ungkapan ulama yang saya baca, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di antara ulama kita ini ada yang menulis bahwa perumpamaan puasa pada bulan Ramadan itu ada dua. Kalau kita ingin mudah di dalam mengendalikan diri pada bulan Ramadan, yang pertama kita bayangkan bahwa puasa di siang hari Ramadan itu seperti ketika kita sholat fardu. Seperti ketika kita sholat fardu. Sholat ini diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, antara takbir dengan salam ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memperhatikan atau mengendalikan gerakan-gerakan tubuh kita, gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan kepala. Jangan sampai kemudian gerakan ini berlebihan sehingga merusak sholat kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita kendalikan adalah pikiran kita. Pikiran kita supaya fokus kepada apa yang kita baca. Apakah itu berupa ayat-ayat Al-Quran atau berupa zikir-zikir di dalam sholat. Kita fokus. Kemudian yang ketiga adalah hati kita dikontrol supaya hati ini tidak lalai. Minimal hati ini ingat bahwa saya sedang sholat, saya sedang ruku, saya sedang sujud, saya sedang duduk di antara dua sujud. Ini rakaat pertama, ini rakaat kedua, minimal itu ada. Jadi sibukkan itu. Dan itu kita usahakan untuk pertahankan mulai dari takbir sampai salam. Nah, puasa juga begitu. Puasa itu diawali dengan menahan dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar. Dan itu terus berlangsung sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Nah, di antara selang waktu ini, antara terbit fajar dengan masuk waktu maghrib, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya puasa kita ini tidak rusak zahirnya pun tidak rusak batinnya. Ya. Yang pertama tentu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang disebut dengan mubtilat. Mubtilat itu hal-hal yang membatalkan zahirnya puasa kita, yang membuat puasa kita tidak sah dan kita diwajibkan untuk mengqadha. Ya, contohnya ada yang masuk melalui lubang hidung kah, melalui lubang mulut kah, melalui kubul atau dubur masuk, ya, melalui lubang-lubang yang tembus ke usus atau lambung kita. Ini kita perhatikan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan muhbitat.
Muhbitat ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi secara formal puasa kita tetap sah, namun sudah tidak ada lagi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak wajib mengqadha, namun kita tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga saja. Ya, di antaranya adalah berbohong, berdusta, menggibah, ya, mengadu domba, berbicara jorok, berbicara keji, ya, sengaja memandang hal-hal yang tidak boleh dipandang dengan syahwat. Ini hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ini kita pertahankan, kita fokus mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, itu kita pertahankan. Nah, jadi ada ulama yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga ulama kita yang memberikan ilustrasi bahwa puasa itu atau bulan Ramadan ini secara khusus ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Jadi kehidupan kita dimulai dengan kelahiran, kemudian akan berakhir di dunia ini dengan kematian. Ulama kita katakan bahwa barang siapa yang ketika hidup di dunia seperti orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka nanti kematiannya itu akan dijadikan seperti hari raya. Kematiannya akan dijadikan seperti hari raya, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi siapa yang berpuasa, siapa yang hidup di dunia, kemudian dia berperilaku seperti orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak semua hidangan dia makan, tidak semua minuman dia minum, tidak semua yang bisa dipandang dia pandang, tidak semua yang bisa didengar dia dengar. Dia selektif, memilih mana yang baik, mana yang bermanfaat. Meskipun ada sesuatu yang sangat dia inginkan, akan tetapi hal itu tidak baik, maka dia menahan diri, dia kendalikan dirinya. Nah, jadi diterapkan pola berpuasa ketika hidup di dunia, maka nanti di saat dia meninggal, maka Allah akan menjadikan kematiannya itu seperti hari raya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hal yang penting untuk kita ingat betul-betul adalah barangkali karena kesibukan, ya, mencari nafkah, kesibukan bekerja dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita tidak bisa memaksimalkan waktu kita untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Maka yang pertama, kita harus fokus kepada ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Jangan sampai yang wajib ini dilalaikan. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak bisa kita tawar adalah jangan sampai kita melakukan maksiat pada bulan Ramadan ini. Ya. Kalau masalah ibadah, kita sudah selesai menunaikan sholat 5 waktu. Adapun yang sunnah-sunnah ini seumpama kita betul-betul tidak sempat untuk menunaikan, maka itu masih bisa dimaklumi. Akan tetapi perkara yang haram ini tidak ada obatnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, termasuk pada malam hari. Banyak juga yang mengira bahwa Ramadan ini hanya berlangsung antara subuh sampai maghrib. Sehingga kalau malam itu bebas seperti biasa. Tidak. Ramadan itu siang dan malamnya adalah Ramadan. Siang dan malamnya adalah Ramadan. Adapun kemudian di malam hari Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hubungan suami istri, itu sekedarnya saja. Tapi unsur mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan ini terus-menerus berjalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada seorang ulama tabi'in yang bernama Imam An-Nakhai
beliau mengatakan, orang yang minum minuman keras dan orang yang berzina pada bulan Ramadan itu akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia. Maknanya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah, dan para malaikat juga akan melaknat dia. Maknanya para malaikat tidak akan memohonkan ampun untuk dirinya sampai bulan Ramadan berikutnya. Sampai bulan Ramadan berikutnya. Ini berat ini. Dan ketika orang ini kemudian meninggal sebelum sampai pada Ramadan berikutnya itu, Imam An-Nakhai mengatakan maka dia tidak akan memiliki sedikit pun amal yang bisa menolong dia nanti di hari kiamat. Kenapa dosa di bulan Ramadan ini begitu berat? Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa ketika faktor pendukungnya kuat. Faktor pendukungnya kuat, kesempatan terbuka lebar. Kita punya faktor pendukung yang kuat. Tapi kemudian kita menahan diri, kita tinggalkan dosa itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan meninggalkan dosa ketika faktor pendukungnya lemah. Saya berikan contoh. Ya, dalam hadis disebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. 3 di antaranya, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Seorang pemimpin kok bisa bersikap adil? Ini luar biasa. Kenapa? Yang pertama karena dia adalah manusia biasa. Ya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa the power, kekuasaan itu cenderung korup. Cenderung korup. Ya, jarang kepemimpinan yang bisa selamat dari korupsi. Ya. Tapi kok bisa ada pemimpin yang adil ketika semua fasilitas, semua faktor pendukung untuk melakukan korupsi begitu kuat dia miliki. Kapolri dia yang lantik, Panglima TNI dia yang lantik, hakim dia yang lantik, jaksa dia yang lantik. Tapi dia bertahan untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, bisa bersikap adil. Ini berat ujiannya. Sehingga kemudian pemimpin yang adil ini dihargai. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan maksiat di tengah berbagai macam fasilitas yang dimiliki. Kemudian yang kedua disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki, da'athu imra'atun zaman sobin wadha jamilah. Seorang laki-laki normal, sehat, diajak oleh seorang perempuan, dirayu oleh seorang perempuan, dan perempuannya ini zaman sobin, perempuan yang kaya. Wazata jamilatin, perempuan yang cantik. Bukan sembarang perempuan, diajak untuk melakukan zina, diajak berzina. Bukan dia yang ingin, perempuannya yang ngajak. Tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini diistimewakan. Kenapa? Karena diajak melakukan maksiat, faktor pendukungnya kuat untuk melaksanakan, ternyata dia bisa bertahan. Ya. Sehingga kemudian diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan seorang pemuda, anak muda yang sedang panas darahnya, yang keinginannya untuk mencoba segala sesuatu, rasa penasarannya kepada segala sesuatu ini begitu tinggi. Fisiknya kuat. Tapi ada anak muda seperti itu nasya'at fi ibadatillah. Ya. Kalau teman-temannya yang lain pergi ngedugem, teman-temannya yang lain ya, bermain di tempat-tempat hiburan, tapi justru dia ini mainnya di masjid. Pacar saja tidak punya. Sibuk mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk anak muda, golongan orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan. Kenapa demikian? Karena faktor pendukung bagi dia untuk melakukan maksiat begitu tinggi, tapi dia mampu untuk bertahan. Nah,
sebaliknya, siapa yang melakukan maksiat ketika faktor pendukungnya lemah, dia melakukan maksiat ketika faktor pendukungnya lemah, maka dosanya juga lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang melakukan dosa maksiat ketika faktor pendukungnya kuat. Ada orang tua yang rambut ini sudah memutih semua, uban di kepala sudah bertabur, sudah dekat ke lubang kubur, tapi masih berzina. Ada anak muda yang berzina, ada orang tua yang berzina, sama-sama berzina. Tapi di sisi Allah, dosa yang kedua ini lebih besar. Kenapa? Karena faktor pendukungnya ini sudah lemah. Sudah lemah, Pak. Kondisi fisik sebenarnya sudah tidak memungkinkan, hanya nafsu saja yang diperturutkan. Hanya kadang-kadang pakai obat kuat untuk memaksakan zinanya ini. Inilah yang biasa terjadi, ada yang stop jantung, ada yang kena stroke dan lain-lain sebagainya. Kenapa ini? Inilah yang disebutkan bahwa faktor pendukung sebenarnya sudah lemah, akan tetapi masih bersemangat untuk melakukan maksiat. Ini dosanya lebih besar. Nah, pada bulan Ramadan ini, kenapa dosa di bulan Ramadan ini kemudian menjadi berlipat? Karena pada bulan Ramadan ini faktor-faktor pendukung dosa sebenarnya sudah hampir-hampir dinihilkan. Yang pertama, kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan setan atau jin. Tidak bisa, Pak. Tersinggung mereka nanti. Itu dituntut kita nanti di hari kiamat itu, kalau bulan Ramadan kita melakukan dosa masih menyalahkan setan. Setan tersinggung itu. Saya ini sudah diikat, sudah dipenjara, kamu masih fitnah-fitnah saya. Jadi semata-mata ketika orang masih suka melakukan maksiat pada bulan Ramadan, maka seseorang harus menyadari bahwa itulah diri saya yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri saya sendiri. Nanti di hari kiamat setan akan mengatakan, "Fala talumuni," jangan engkau menyalahkan saya. "Falumu anfusakum," salahkanlah dirimu sendiri. Jadi faktor pendukung dilemahkan. Kemudian yang kedua, mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin ini berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Kenapa kita masih ada orang di tengah orang-orang yang berbuat baik, di tengah hampir seluruh kaum muslimin berpuasa, bahkan anak-anak kecil. Ini ada anak-anak TPA kita ini masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Saya tanya, puasa semua. Saya bilang, puasa setengah hari kah? Dia bilang, tidak Ustaz, kita puasa 1 hari full. Anak-anak kecil, perempuan, kok masih ada orang yang sehat badannya, kuat fisiknya, Islam KTP-nya, tidak berpuasa. Minimal kalau tidak malu kepada Allah, malulah kepada manusia. Minimal itu dulu. Kalau belum bisa malu kepada Allah, minimal malulah kepada manusia. Malu sama anak-anak kecil. Oleh karena itu, dan yang lebih fatal lagi adalah dosa yang dilakukan terang-terangan pada bulan Ramadan. Orang melakukan dosa kok masih sembunyi-sembunyi, itu buruk. Berat itu. Tapi jauh lebih buruk lagi, jauh lebih berat lagi ketika kemudian ada orang melakukan dosa terang-terangan pada bulan suci Ramadan. Nah, inilah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala hal yang perlu kita fokuskan. Jikalah amalan-amalan sunnah ini masih berat untuk kita tunaikan, maka kita cukupkan diri kita dengan yang wajib-wajib, jangan sampai dilalaikan. Kemudian yang tidak bisa kita tawar adalah jangan melakukan dosa pada bulan Ramadan ini. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.